Hai, halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Sandra Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Melanjutkan bagian ketiga tentang suplemen pada autoimun. Teman-teman, sebelum saya membahas lebih detail beberapa jenis suplemen yang sering digunakan pada pasien autoimun, saya mau menyampaikan dulu ada beberapa prinsip penting dari penggunaan suplemen. Yang pertama, semua suplemen yang Anda konsumsi sebaiknya sesuai dengan anjuran dokter Anda atau sudah dikonfirmasikan dengan dokter Anda. Yang kedua, Anda harus memahami prinsip penting bahwa suplemen ini hanya merupakan suatu obat tambahan. Jadi bukan obat utama Anda dan tentu saja tidak menggantikan obat utama Anda. Sehingga jangan pernah menghentikan obat utama karena berpikir bahwa suplemen itu adalah obat utama Anda dan bisa mengendalikan penyakit Anda. Dan prinsip yang penting juga adalah bahwa sebagian besar vitamin, mineral yang ada di sekitar kita itu bisa kita jumpai tidak dari suplemen saja, namun sebenarnya ada pada pola makan yang sehat sehari-hari, seperti misalnya buah-buahan dan sayur segar, ikan, makanan-makanan di sekitar kita bisa menjadi sumber suplemen yang baik. Salah satu suplemen yang sangat populer di kalangan penyandang rematik autoimun adalah omega 3 fatty acid atau sering dikenal sebagai fish oil. Ada beberapa penelitian pada pasien-pasien dengan RA dan lupus. Tahun 2021 ada analisa 70 penelitian yang menggunakan fish oil dengan berbagai dosis dan ternyata suplemen makanan ini bisa membantu menurunkan aktivitas penyakit pada RA, mengurangi nyeri dan kaku sendi. Dan memang selain pada gejala klinis ada juga respon yang baik pada labnya. Jadi menurunnya petanda-petanda inflamasi. Dan bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa dengan penambahan omega 3 ini akan lebih baik respon obat utama atau DMARD pada pasien-pasien RA. Namun jangan mengganti obat utama dengan suplemen makanan dengan alasan bahwa fish oil ini bisa mengobati RA. Bukan begitu posisinya. Dan yang kedua, bagaimana dengan lupus? Ada juga penelitian bahwa penambahan omega 3 ini bisa menurunkan aktivitas penyakit lupus, menurunkan inflamasi pada lupus. Nah, teman-teman yang perlu diingat bahwa omega 3 ini kita juga bisa dapatkan dari sumber alamiah. Misalnya ikan-ikan segar yang ada di sekitar kita, kemudian beberapa sayuran, bayam, kale, chia seed, kacang-kacangan, walnut, dan sebagainya. Jadi tidak selalu hanya dari suplemen makanan. Suplemen lain yang cukup populer adalah kalsium. Kalsium sangat penting untuk kesehatan tulang, kontraksi otot. Jadi kalsium ini kita butuhkan untuk tubuh kita dan kebutuhan untuk usia 19 sampai dengan 50 tahun adalah sekitar 1000 mg, sedangkan untuk lebih dari 50 tahun membutuhkan 1200 mg. Dan untuk pasien-pasien autoimun yang mengonsumsi steroid, biasanya steroid ini akan meningkatkan pembuangan kalsium sehingga orang tersebut cenderung mengalami kekurangan kalsium sehingga lebih membutuhkan suplemen kalsium lagi. Nah, memang teman-teman sekalian, kalsium ini kita juga bisa temukan selain pada suplemen pada makanan sehari-hari juga. Misalnya pada susu, keju, sayuran hijau, ikan-ikanan, dan juga pada makanan tambahan yang lain. Ada lagi suplemen asam folat. Selain untuk menaikkan HB, asam folat ini lazim kita gunakan bersama-sama dengan obat methotrexate, salah satu obat rheumatoid arthritis atau obat artritis yang lain seperti pada psoriatic arthritis. MTX ini bisa merusak folat sehingga kita harus menambahkan asam folat untuk menurunkan risiko efek samping daripada MTX seperti mual muntah dan juga mengurangi risiko untuk terjadi gangguan fungsi hati pada penggunaan MTX. MTX ini juga bisa menyebabkan kerontokan rambut dan sariawan, dan salah satu fungsi daripada asam folat adalah untuk meminimalkan gejala ini. Jadi kalau Anda mengonsumsi MTX dan diminta untuk konsumsi asam folat, ini juga tetap harus Anda lakukan secara rutin. Ada suplemen lain seperti suplemen zat besi tidak rutin diberikan pada pasien-pasien rematik autoimun kecuali jika memang sudah terbukti Anda mengalami anemia karena kekurangan zat besi. Nah, biasanya zat besi ini selain dapatkan dari suplemen juga bisa didapatkan dari makanan sehari-hari. Misalnya dari daging seperti sapi, liver, dan juga sayur-sayuran.
Kemudian yang juga kerap ditanyakan adalah suplemen magnesium. Magnesium ini sangat penting sekali untuk kesehatan tulang, untuk otot yang kuat, dan juga untuk kerja otot jantung. Ya, memang kita membutuhkan magnesium, namun teman-teman yang perlu diingat adalah sebenarnya magnesium ini tidak selalu harus kita gunakan suplemen. Kita bisa mendapatkannya dari makanan sehari-hari, seperti sayuran hijau, kacang-kacangan. Kalau kita konsumsi dengan rutin, ini juga mengandung magnesium. Pada prinsipnya, apabila kita tidak memiliki gangguan pada pencernaan, tidak ada gangguan makan, tidak ada radang usus kronis yang menghambat penyerapan zat makanan dalam tubuh kita mungkin tidak membutuhkan suplemen magnesium secara spesifik karena bisa didapatkan dari makanan kita sehari-hari. Namun kalau memang ada gangguan-gangguan yang saya sebutkan tadi, maka kita membutuhkan suplemen magnesium sebagai tambahan. Dalam beberapa penelitian dikatakan bahwa probiotik ini memiliki efek yang sangat baik pada pasien-pasien autoimun. Pada beberapa penelitian, probiotik bisa menurunkan sitokin inflamasi, proinflamasi seperti misalnya IL-6. Kemudian probiotik juga bisa memperbaiki regulasi atau pengaturan sistem imun, menghambat inflamasi. Namun memang apakah semua pasien autoimun perlu mendapatkan probiotik dan wajib mendapat probiotik? Ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Nah teman-teman, tadi saya sudah bahas beberapa jenis suplemen yang biasa digunakan dan biasa juga ditanyakan pada teman-teman sekalian. Namun sekali lagi, yang penting teman-teman jangan lupakan prinsip penting. Tetap komunikasikan dengan dokter Anda suplemen yang mau Anda konsumsi. Yang kedua, jangan menghentikan obat rutin dengan menganggap bahwa suplemen ini bisa menyembuhkan penyakit autoimun Anda. Tidak demikian. Dan yang ketiga, jangan lupakan di sekitar Anda dari sumber makanan yang segar itu banyak sekali suplemen makanan. Jadi tidak selalu harus dari tablet. Demikian penjelasan saya, salam sehat semuanya.